Suka-suka mistis. Suka-suka gue. Wes, kembali lagi di Studio Legend. Iya, tetapnya di channel KGS Entertainment. Nah, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen pastinya. Balik lagi bersama gue Ki Gini Seketi dan gue Patra Baraja. Ya. Udah berikan kesini. Karena muka kau lebih unik kan. Jadi kita udah lama banget nih nggak ngonten ya, nggak ngonten di YouTube atau bisa dibilang podcast lah ya. Ya, podcast di YouTube ini udah lama banget. Sebelumnya kita podcast di ini ya, Spotify sama Noise ya. Iya, lebih aktif ke Noise sama Spotify. Jadi emang di sana banyak kita menceritakan kisah-kisah tentang seputar mistis juga. Cerita-cerita seru ada juga ya. Ada edukasi, ada kisah nyata yang udah kita dapatin dari narasumber yang terpercaya. Dibacain. Ada ya gak dibacain. Itulah dia tuh. Jadi ya bukan nggak dibacain, mungkin ceritanya terlalu terbelit-belit. Nah, jadi kita tuh belum punya tim kurasi untuk menyusun cerita tadi. Ya mungkin kalian ada yang mau menjadi tim kita untuk merapikan cerita-cerita, ataupun membuat naskah-naskah, kita menerima lowongan. Nah. Dia kenapa begitu? Bingung. Nah, yang jelas kemarin setahun kemarin bukan berarti kita benar-benar vakum, tapi kita ada di Spotify sama Noise gitu. Iya, terus juga ada kita liputan-liputan ke luar daerah ya. Iya. Nah, jadi emang nggak fokus ke podcast sih sebenarnya. Ini kenapa lagi nih ketawa nih? Apa lagi? Mati lagi? Enggak. Oh, enggak. Kirain apa? Korek. Yeah. Kenapa gua lebih pilih Iqbal di depan sini dibandingin Iwan? Karena itu kalian bisa dengar di Noise. Ya itu. Nah jadi lama kita nggak setahun nggak ngonten segala macam. Mungkin kalian juga kangen dengan apa sih yang terbaru? Sempet ada yang nanya juga, mana nih Ki yang teman yang gondrong nih? Ya banyak gosip-gosip yang aneh ya. Wah gini katanya sama Ki Patra Baraja pisah ini segala macam. Enggak men. Jadi kita lagi nyari apa sih yang baru, yang terbaru, yang enak, yang bisa kalian saksikan. Benar banget. Nah, setahun. Berarti lebih setahun setahun yang vakum. Dan dari awal gua nggak gondrong kan awal kita buat podcast sampai balik lagi pendek lagi ya itu. Jadi mungkin ya Kini sempat masih upload, tapi ya selama setahun itu tetap upload di YouTube ya, masih tetap upload ya. Live juga ada. Masih ngeliat lah ya Kini gondrongnya, tapi untuk duduk kayak gini podcast balik lagi ke rambut pendek nih. Nah, kita setiap rambut pendek gue pasti podcast. Setiap gue udah gondrong gue males podcast. Nah, kedepannya kita bakal undang juga bintang tamu yang memang berbobot lah ya. Terus berisi juga. Terus juga yang mungkin kalian sudah tahu siapa-siapanya. Gue udah siapin semua bintang tamunya. Itu pasti bakal jauh lebih seru. Nah, perbedaannya kali ini kita muncul lagi ya. Dulu itu masih rapi banget loh. Ini sekarang lihat nih. Ini peralatan lenong di Spotify. Itu menandakan kita masih hidup. Nah, gitu. Masih hidup ya. Oke, setahun kita nggak ngebahas ya. Kayaknya pada kangen. Nah, pembahasan apa nih Ki yang rame nih? Yang subscriber pengen nih, teman-teman KGS nih pengen. Ya, kalau di podcast ini kan kalau untuk cerita-cerita horor, cerita mistis mungkin kita udah banyak ceritain di Spotify. Nah, tapi gue pengen kasih lebih ke arah edukasi sih untuk yang di podcast YouTube ya. Bahas ini dong, Bambang yang di PS itu dong. Astagfirullah. Itu bukan ranah saya. Kita nggak ke arah sana, kita nggak ke arah apa yang lagi viral banyak yang lagi viral, banyak banget ya sebenarnya, aneh-aneh gitu. Cuman nah ini tadi komen-komen dari mereka ini kebanyakan pengen nanya apa sih? Lebih ke arah peletnya sih. Pelet. Sebenarnya sih setahun nggak ngobrol sini pengennya ngebahas pelet. Ada yang terbaru nggak gitu? Sebenarnya pelet itu nggak ada yang terbaru sih, lebih kasusnya itu berbeda-beda. Jadi sehari itu bisa 5 orang, bisa bahkan 10 orang yang konsultasi dengan masalah-masalah percintaannya yang berbeda-beda. Nah, ya, seperti kata-kata dulu kan untuk pelet ya, udah kaget gua. Kata-kata dulu tuh cinta ditolak dukun berinak ya.
Ya, nah, awal muasal pelet itu seperti itu. Seperti itu ya. Iya, makanya terjadilah ada sihir yang namanya pelet. Pelet. Nah, sekarang kita balikin Ki kasusnya Ki. Ya. Nah, bisa nggak pelet nih untuk yang udah melakukan hubungan nih, sudah punya hubungan nih, tapi hubungannya retak, tapi dia melet lagi untuk memperbaiki hubungannya? Itu lebih ke arah gini, misalnya kalau dulu kan cinta ditolak, dukun bertindak. Betul. Berarti kan memang dia nembak, belum ada hubungan, terus dia sakit hati ataupun nggak terima, dia pakai jasa pelet ini tadi. Betul. Nah, sebenarnya jasa pelet ya, makanya aku tidak merekomendasi kayak minyak atau apa, karena memang di mana-mana itu ada sebuah ritual yang dilakukan untuk mengikat sukma seseorang, dan itu terjadi agar orang ini mengejar dan menunduk kepada si pemelet ini. Bukan melalui media. Ya, balik lagi yang tadi yang dipertanyakan bahwa gimana nih kalau pelet ini digunakan sama orang yang dia yang membuat kesalahan. Betul. Dia yang zolim, dia yang melakukan kekerasan sehingga membuat trauma pada seseorang, dan orang ini pengen ditarik lagi untuk menjadi pasangannya dan dengan niat untuk melanjutkan hubungan yang lebih harmonis dan dengan janji tidak melakukan kekerasan ataupun kesalahannya lagi. Betul. Gitu. Itu ada. Itu lebih disebut, kalau orang banyak tahu tentang namanya putar giling. Putar giling. Ya, putar giling ini lebih ke arah memang orang, tapi putar giling ini tidak melulu tentang bagaimana orang yang punya salah. Tapi ada juga yang orang ini memang ditinggalkan karena adanya orang ketiga. Oke. Gitu. Jadi ada karena orang ketiga ini bisa nih ya putar giling tadi ya. Bisa. Jadi kan banyak kasus-kasusnya juga yang kuterima itu seperti mereka punya pasangan tapi dia nggak punya salah. Tapi di balik itu ada sebuah kesalahan yang dilakukan pasti. Oke. Mungkin tidak dengan kekerasan, bukan. Kebanyakan pasti kasusnya orang ketiga Ki ya. Orang ketiga. Kebanyakan. Putar giling ini pasti orang ketiga. Kalau enggak dia melakukan sebuah kekerasan verbal atau non verbal, terus dia menjadi trauma dan si pasangannya ini kabur. Oke. Nah, untuk ritualnya sendiri Ki, pelet biasa cinta cinta ditolak dukun bertindak sama putar giling ini sama atau berbeda Ki? Kalau untuk ritualnya sendiri itu hampir sama, tapi ada perbedaan, dan juga di saat konsultasi itu ada perbedaan juga karena gini. Satu kasus dia melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah kekerasan, kezoliman, itu kita harus melakukan sebuah mediasi ataupun membuat dulu bagaimana orang ini tersadar. Oke, yang jelas dia harus nyeritain dulu kasus sebenarnya. Benar, karena jujur lah ya gitu ya. Karena banyak juga yang datang playing victim, merasa dia yang dizolimi, padahal sebenarnya faktanya itu dia yang melakukan sebuah kesalahan. Gitu. Nah, sebentar sebelum diterusin Ki, saat mereka menceritakan nih, seandainya ini mereka bohong nih, apakah si putar giling bakal berhasil nggak? Itu ada dampak. Ada dampak yang akan terjadi saat ritual ini dijalankan. Itu biasanya itu kayak apa? Agak lambat, agak ini ya itu. Mizan. Wih, masih sponsor lama ya? Ya, masih sponsor lama dengan Premier Water. Nah, jadi ada dampak juga, Bang, kepada si ini ritualnya. Terus juga aku pasti ngasih tahu dulu nih, lu udah buat salah, seharusnya di saat ini lu harus sadari itu dulu, bertobat ataupun berubah semua kesalahan ini, kelakuan lah ya. Iya, ditunjukkan lah, agar nanti begitu dia balik tidak begitu menyolok banget bahwa ini lagi dipelet. Oke. Jadi dia nggak terlalu ketahuan ya. Ada lagi yang kedua, lebih ke arah putar giling orang yang ada orang ketiga. Itu ada koreksinya lagi. Kenapa? Seperti ini, misalnya orang ini diselingkuhi, suaminya selingkuh. Ya kan? Ini oke. Ini universal. Tidak menyudutkan ke 1, 2, 3 arah. Nah, jadi jika suaminya ataupun istrinya selingkuh, kenapa? Pasti ada kesalahan yang dibuat oleh, walaupun tidak ada kesalahan, pasti ada kekurangan yang tidak. Oke lah, manusia itu bukan makhluk yang sempurna, yang bisa menjadi apa aja. Tetapi kan manusia itu dijadikan dijadikan hidup
untuk belajar, ya kan? Untuk bisa belajar, bisa berkomunikasi. Jadi kita bisa tahu nih fashion lakinya seperti apa. Lu harus ngimbangin suami lu. Benar. Gitu. Apa sih yang dimau laki lu misalnya kan? Iya, perbaiki komunikasi juga, perbaiki diri juga. Kenapa suaminya lari ke sana, ke situ? Mungkin ada komunikasi yang tidak nyambung. Betul. Ataupun ada ketidaknyamanan. Ada ketidaknyamanan, benar banget, karena yang dicari itu nyaman. Benar. Di saat kita udah nyaman, kita nggak perlu lagi yang di luar sana seperti apa. Setuju kalau itu. Oke. Nah, jadi di saat perlunya konsultasi itu untuk mencari titik terangnya itu seperti apa, baru dilakukanlah ritual ini. Oke, jadi stepnya seperti itu ya? Iya, karena di saat ritual mulai berjalan, ini orang memang harus dalam keadaan tenang, tidak tergerasa gerusuk, gimana Ki, gimana. Nah, ini yang ngebuat apa ya? Gini loh, itu konsepnya sama seperti beragama. Di saat ini sudah diritualkan, timbul pertanyaan bagaimana Ki, terus udah sampai mana ritualnya? Betul. Itu sama aja lu meragukan apa yang gua kerjain. Betul. Itu. Sama lu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mau lancarkanlah usaha atau gini. Tiba-tiba di pertengahan jalan, Tuhan, bagaimana? Kok gimana? Berarti kan lu udah tidak ada keyakinan untuk ke arah situ tadi. Doa tadi kepada Tuhan. Nah, sama halnya dengan apa yang gua ritualkan, itu memang lebih ke arahnya keyakinan. Di saat lu sudah yakin kepada gua, serahkan semuanya, pasrah, tunggu hasil. Berarti modal utama itu yakin dulu. Yakin dulu. Namanya pelet, itu lu nggak perlu ngapa-ngapain. Lu pasrahkan kepada praktisinya. Yakin dulu. Nikmatin aja. Makanya syarat itu kan memang harus satu, tidak boleh mikirin target. Betul. Di zaman dulu, balik lagi flashback, pelet ini harus dipingit. Jadi udah kayak orang nikah ya? Oh iya, karena apa? Sama orang nikah juga kenapa harus dipingit? Karena ditakutkan ada kejadian-kejadian yang bisa membatalkan pernikahan tadi. Mulai dari komunikasi, mungkin ada satu perbuatan yang dianggap ini negatif, sehingga akhirnya jadi miss. Nikah nggak jadi. Benar. Gitu. Kalau sekarang susah, mau dipingit tuh seperti apa? Lu mau dipingit, tapi lu masih ada HP. Nah, benar. Kan sama aja susah dipingit. Makanya orang-orang tua dulu emang membuat sebuah peraturan itu punya maksud dan filosofi yang memang untuk kebaikan kedepannya. Gitu. Sama kayak kita dikasih pantangan, dikasih sebab apa dulu namanya? Ya gitulah Bapak ya. Pamali. Adanya Pamali itu sama Bu Mali. Ya, Bu Mali. Anaknya anak Mali. Nah, jadi gitu. Jadi lebih ke intinya itu di saat lu sudah mempercayakan tugas ritual ini kepada seorang praktisi, pasrahkan aja. Nah, biasanya tuh Ki, prosesnya berapa lama tuh Ki? Proses ritual itu tergantung kesulitannya itu kesalahan apa yang lu buat. Benar. Makanya perlu dengan kesadaran dulu nih untuk bahwa memang ada kesalahan yang benar-benar fatal yang udah lu buat. Di saat lu udah sadari itu semuanya, baru bisa plong. Di saat udah plong, baru kita bisa meritualkan narik sukmanya. Nah, yang susah itu kalau udah diblokir, udah putus kontak tahunan, udah nggak tahu rimbanya di mana, terus tidak ada interaksi sedikit pun yang memang bisa dia cari gitu loh. Dan lu menutup diri juga, itu membuat si target susah mencari lu di mana. Gitu. Tapi bisa tuh ya? Bisa. Biasanya prosesnya lebih lama kali ya? Prosesnya agak sedikit lama, apalagi kalau yang ngeyel-ngeyel itu, aduh. Yang gak sabaran ya? Gak sabaran, baru dikerjain malam ini, besok udah nanya gimana, gini. Bahkan dia udah gak sabar, langsung ngedatengin. Itu ada juga yang terjadi seperti itu. Nah, itu. Biasanya sih proses ritual itu 7 hari. 7 hari? 7 hari berturut-turut diritualkan. Habis itu kita masa tunggu 41 hari. Gitu. Kalau tanggal merah Ki? Tanggal merah libur. Jadi ritualnya libur juga dong? Ya enggak lah. Artinya gitu Ki, pas kena tanggal merah lu libur juga Ki. Liburnya tuh kalau bulan puasa. Tapi bisa nggak? Tapi bisa nggak? Apa? Tapi bisa nggak? Bisa. Di bulan puasa juga? Bisa. Aku sering kok dapetin dan ngerjain di bulan puasa. Oke. Bahkan sampai lebaran pun ada. Masih ada ya? Masih ada. Katanya setannya diikat. Iya. Nah, itu dia. Rantainya panjang.
Dia diikat tapi panjang rantainya ya. Oke. Nah, terus berarti perbedaan pelet yang cinta ditolak tadi sama putar giling itu mungkin dari segi konsultasinya Ki ya. Iya. Mungkin kalau yang pelet yang cinta ditolak itu langsung cerita sedikit, orangnya begini-begini, langsung ritual, begitu atau gimana Ki konsepnya? Jadi konsepnya itu memang dicari dulu titik tengahnya seperti apa, titik terangnya dulu bahwa oh harusnya seperti ini, harus seperti ini. Bahkan ada juga yang memang aku tolak. Wah ini kayaknya nggak bisa. Kenapa tuh Ki? Karena nggak ada duit. Lah sekarang gua ngeluangi waktu malam gua di sini, bakar dupa sama jin setan ya kan. Iya. Keluarga gua tinggalin gitu. Benar. Terus lu minta dengan gitu. Tapi kalau misalnya dia ada duit nih, pernah nggak ada yang kayak gini ke keluarga? Ada. Itu karena apa misalnya? Karena memang gua udah tahu karakter nih orang. Satu main atau apa gimana? Satu dia salah. Oke. Terus dia playing victim. Oke. Terus juga dia kayak udah meragukan dari awal. Oke. Dia udah keliling kemana-mana. Saya udah puluhan praktisi. Saya gagal gini. Ini udah menjadi sebuah, berarti ada sebuah kesalahan yang memang lu buat dan lu tidak mengakuinya. Oke. Nah, terus tanda-tandanya Ki yang terkena putar giling tadi. Biasanya seperti apa? Tanda-tanda orang yang terkena putar giling tadi. Nah, orang yang terkena putar giling itu biasanya maksudnya gini, aku konsultasi, Ki, aku mau dong putar giling nih, istri aku lari segala macam. Nah, tanda-tanda dia nih udah terkena nih. Jadi udah tanda-tanda yang orang terkena pelet putar giling itu biasanya bakal menghubungi terlebih dahulu. Itu pertama ya? Itu pertama. Makanya jangan diblokir. Iya. Jadi jangan diblokir, buka aja semuanya, nanti dia bakal akses ya. Kalau dulu kan memang dibuat orang itu datang ke rumah, nangis-nangis ngetok pintu. Itu sayembara yang pernah aku lakukan 2015. Itu sayembara ngebuat orang itu nangis-nangis ke rumahnya, terus minta dinikahi, minta itu ya seperti itu. Jadi memang tanda-tandanya itu lebih ke arah karena kita menghantamnya itu pikiran, hati, dan pendengaran. Jadi emang tugas jin itu ke situ. Kita mengirimkan sebuah afirmasi doa perintah itu melalui jin dan itu nantinya akan selalu dibisikkan ke si target saat targetnya tidur. Oke, itu yang pertama tuh pasti menghubungi duluan ya. Iya. Nah, berikutnya Ki. Apa? Ada tanda lagi selain itu? Selain tanda-tanda itu sih bisa dia datang. Oh, datang. Bisa dia datang atau dia mencari info tentang kita ke teman-teman. Udah mulai kepo ya. Iya. Oke. Jadi guys, buat kalian yang melakukan permintaan ritual putar giling tadi, kalian tuh nggak perlu nanya, lihat aja tanda-tandanya itu tadi. Benar ya, Nah, cukup melihat dari tanda-tanda itu. Kalau tanda-tanda itu udah terjadi sama kalian, berarti itu udah mulai bekerja ya. Nah, jadi nggak perlu nanya, nih Ki gini lagi ritual, nanya. Ki gimana ya? Banyak seperti itu. Aku ngerti sih karena satu mereka itu tidak sabar. Betul. Terus mungkin pernah punya trauma di praktisi yang lain. Kebanyakan kasusnya seperti itu ya. Iya, yang membuat mereka itu ini udah dikerjain belum sih? Terus mereka ngelihat testimoni itu aku pengen deh kayak gini gitu loh. Terlalu memikirkan. Iya. Karena kan memang pelet itu nggak boleh memikirkan, harusnya pasrah kan. Nah, pelet. Nah, itu tadi pelet ya, pelet tergiling ya berarti namanya. Putar giling ya. Putar giling. Nah, selain untuk pasangan Ki, putar giling sendiri ya. Kita bahas putar giling ya. Bisa untuk yang lain nggak Ki? Untuk pasangan bisa untuk anak, bisa misalnya anaknya kabur dari rumah. Betul. Gitu itu bisa. Kalau untuk misalnya usaha nih. Usaha juga bisa, biasanya untuk mendatangkan klien yang biasa sama dia. Misalnya kayak, wah ini ada nih klien dia yang biasanya jor-joran. Benar. Tiba-tiba hilang. Konsumen dia lah ibaratnya ya. Itu bisa untuk pakai putar giling. Menarik konsumen-konsumen lama yang memang udah jor-joran besar, proyek yang gede. Itu bisa dilakukan proses pelet putar giling untuk menarik sukmanya agar terfikir tentang kita. Agar dia balik lagi lah mengasih. Prosesnya sama Ki, konsultasi juga ya? Konsultasi juga. Oke. Mungkin itu lebih banyak lagi nantinya kan kita bakal kasih juga masukan tentang produk apa yang lu jual, terus gimana ada pelayanan yang salahkah sehingga klien lu ini kabur. Benar. Gitu. Nah jadi guys ya kalian, jadi pelet putar giling itu bukan hanya untuk pasangan aja, pasangan yang kabur atau apa, semua bisa ya. Bahkan ada yang lebih receh lagi. Apa?
Ki, kucing saya hilang. Nah, itu bisa nggak? Atau dompet saya hilang gitu. Sebenarnya bisa, tetapi ada timbal balik yang nanti ke aku. Nah, jadi kayak misalnya orang minta, oh motorku hilang ini, udah kita ritualin, dan kita habis diritualin, motornya balik. Habis itu kena tulahnya kita, motor kita yang hilang. Oh bisa seperti itu ya? Bisa. Jadi aku lebih enggak, itu udah ada spesialisnya sendiri. Jadi emang ada orang yang spesialisnya itu cari barang-barang hilang. Kalau aku nggak lebih gitu, lebih hati yang hilang ataupun teman hidup yang hilang. Nah jadi itu guys, pelet puter giling ya yang mungkin lama kalian nggak pengen tahu nih pelet puter giling seperti aja. Sebenarnya bisa digunakan untuk apa aja. Cuman kalau kalian konsultasi sama Ki Geni itu untuk pasangan sama usaha bisa Ki ya? Sama usaha bisa. Nah usaha masih bisa. Anak kalian hilang pun masih bisa. Gitu. Tapi beneran hilang ya anaknya, jangan sengaja dihilangin. Oke, thank you. Semoga ada yang bermanfaat bisa kalian ambil dari sini. Terima kasih. Saya Ki Geni Seketi. Gue Patra Baraja. Pamit undur diri. Suka-suka mistis. Suka-suka gue.